Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Martin dari Universitas Saraswati Indonesia kelas 40C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelayanan geriatri di rumah sakit. Saya memilih topik ini karena Universitas Saraswati Indonesia merupakan universitas yang ramah lansia dan memiliki perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Tahukah kalian bahwa Asia memiliki populasi lansia yang tumbuh paling cepat di dunia? Pada tahun 2050, jumlah warga lanjut usia akan menjadi 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Sekitar 65% lansia di dunia tinggal di Asia. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan geriatri semakin meningkat dan rumah sakit harus siap memberikan perawatan terbaik bagi mereka. Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan osteoartritis jadi lebih dan seringkali memerlukan perawatan jangka panjang dan manajemen yang tepat. Selain itu, banyak lansia juga mengalami penurunan fungsi fisik, seperti melemahnya otot dan sendi yang membuat mereka lebih rentan terhadap jatuh dan cedera. Tidak hanya itu, penurunan fungsi kognitif termasuk demensia dan Alzheimer, dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, tantangan yang dihadapi lansia tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan medis. Aspek sosial dan psikologis juga memainkan peran penting dalam kualitas hidup mereka. Banyak lansia mengalami kesepian akibat berkurangnya interaksi sosial, kehilangan pasangan hidup, atau keterbatasan dalam mobilitas yang membuat mereka sulit bersosialisasi. Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan meningkatkan risiko depresi dan cemas. Oleh karena itu, pelayanan geriatri di rumah sakit menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan perawatan yang tepat, terintegrasi, dan holistik. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tapi juga mencakup rehabilitasi, dukungan psikososial, serta edukasi bagi lansia dan keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif, pelayanan geriatri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, mempertahankan kemandirian mereka selama mungkin, serta mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu definisi dan tujuan pelayanan geriatri, komponen layanan geriatri di rumah sakit, proses dan alur pelayanan, keunggulan dan manfaat bagi pasien lansia, dan kesimpulan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pertama, definisi dan tujuan pelayanan geriatri. Pelayanan geriatri adalah layanan kesehatan yang ditujukan untuk pasien lanjut usia, terutama yang memiliki kondisi kesehatan kompleks seperti penyakit kronis, gangguan kognitif, keterbatasan fisik, hingga masalah psikososial. Tujuan utama pelayanan geriatri adalah meningkatkan kualitas hidup lansia, jaga kemandirian dan mobilitas mereka, cegah komplikasi dan penurunan fungsi tubuh, dan memberikan pendekatan medis yang holistik, melibatkan berbagai aspek seperti fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pembahasan kedua mengenai komponen layanan geriatri di rumah sakit. Layanan geriatri di rumah sakit melibatkan berbagai tim profesional yang bekerja sama untuk memberikan perawatan terbaik bagi lansia. Berikut adalah komponen utama dari perawatan pasien geriatrik di rumah sakit. Pertama, asesmen geriatri komprehensif, atau yang sering disingkat CGA, Comprehensive Geriatric Assessment. Tim medis akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial pasien lansia untuk menentukan rencana perawatan yang sesuai. Kedua, layanan rawat jalan geriatrik. Pasien lansia yang masih aktif tetapi membutuhkan kontrol rutin bisa mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis geriatri, psikolog, fisioterapis, atau ahli gizi. Yang ketiga, layanan rawat inap geriatri. Bagi lansia yang mengalami kondisi medis serius, rumah sakit menyediakan perawatan khusus yang melibatkan tim multidisiplin. Yang keempat, fisioterapi dan rehabilitasi geriatrik. Membantu lansia dengan gangguan mobilitas agar tetap aktif dan mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, dukungan psikososial dan edukasi keluarga.
Layanan ini mencakup pendampingan psikologis serta edukasi bagi keluarga untuk merawat lansia dengan lebih baik di rumah. Penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai proses atau alur pelayanan geriatri di rumah sakit. Bagi lansia yang ingin mendapatkan pelayanan geriatri di rumah sakit, berikut adalah alur. Yang pertama, pendaftaran dan screening awal. Lansia datang ke rumah sakit dan menjalani screening awal oleh petugas medis. Evaluasi oleh dokter spesialis geriatri. Dokter akan melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan rencana perawatan. Yang ketiga, perawatan sesuai kebutuhan. Lansia dapat dirujuk ke berbagai layanan seperti fisioterapi, konsultasi gizi, atau perawatan nafas dari tempat, dan fasilitas-fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan lain. Yang keempat, pemantauan dan edukasi. Setelah mendapatkan layanan, pasien dan keluarga akan diberikan edukasi serta jadwal kontrol lanjutan. Penjelasan yang keempat mengenai keunggulan dan manfaat pelayanan geriatri. Mengapa layanan geriatri di rumah sakit sangat penting? Yang pertama, pendekatan secara holistik. Tidak hanya fokus pada penyakit, tetapi pelayanan juga berfokus pada kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Yang kedua, tim medis yang bersifat multidisiplin. Lansia mendapatkan perawatan dari berbagai ahli dalam satu layanan terpadu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Keempat, mengurangi resiko komplikasi. Dengan perawatan yang tepat, lansia dapat terhindar dari komplikasi seperti jatuh, malnutrisi, atau gangguan kognitif. Yang terakhir, kesimpulan. Demikian penjelasan mengenai pelayanan geriatri di rumah sakit. Dengan adanya layanan ini, kita dapat memastikan bahwa lansia mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka, sehingga mereka dapat menjalani hari tua dengan lebih sehat dan berkualitas. Saya juga ingin menegaskan kembali bahwa dengan pertumbuhan populasi lansia yang sangat pesat, terutama di Asia, layanan geriatri harus terus dikembangkan agar bisa menjangkau lebih banyak lansia yang membutuhkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan kesehatan bagi kita. Terima kasih banyak.